sampai adnan. Dari kecil kita diajarkan sampai adnan, dan itu yang harus kita hafalkan sampai sekarang. Makanya kalau ustadz yang pernah ngaji tauhid ya hafal ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihar bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar Nizar Ma'ad bin Adnan Muhammad Rasulullah bin Siti Aminah binti Wahab Abdi Manaf Zahrah Kilab. Kenapa berhenti sampai Kilab? Karena Kilab sampai ke atas sama kayak nasabnya Nabi Muhammad. Jadi Siti Aminah istri Rasul siapa? Siti Muhammad bin, jadi Siti Aminah ibunya Nabi Muhammad sama Abdullah itu nasabnya masih jumpa. Jadi masih ada satu kakek yang jumpa, yaitu Kilab. Dari Kilab sampai ke Adnan sama. Jadi Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kilab ya. Tapi sudah berapa ini dari Nabi Muhammad ke Kilab? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, 6 ya. Muhammad Rasulullah bin Siti Aminah ibunya Nabi binti Wahab Abdi Manaf Zahrah Kilab. Kalau diurut, kalau orang Indonesia itu lebih tua Pernai, lebih tua Siti Aminah daripada Abdullah. Siti Aminah kakek keempat itu Kilab. Kalau Said Abdullah sampai ke-6. Jadi jumpa, makanya nasabnya sambung. Kita harus hafal itu ya. Kalau ndak hafal, nanti ini kan di YouTube kan, nanti dicatat. Karena saya tengok kita ngapalnya itu kalau cuman kayak baris biasa gini, kalam nathar kayak Al-Quran nggak dilakukan, itu sulit. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadhr bin Kinah bin Huzaimah bin Mudrikah bin, kayak gitu kan sulit. Makanya saya lakukan. Dulu saya ngajarkan ke anak-anak, saya lakukan. Dan itu anak-anak sampai lulus itu saya tanya masih hafal. Malah saya yang lupa. Anak-anak yang saya ajari itu lagu setelah lulus kelas 6, kalau kelas 6 di pesantren itu sama seperti kelas 3 SMA. Setelah lulus saya tanya, kamu masih ingat ini? Ternyata masih hafal. Sholawat yang saya lakukan juga masih hafal. Itu salah satu cara menghafal dengan metode lagu. Makanya ulama dulu ilmu apapun ya, itu ada caranya nadom. Nadom itu kayak syair gitu. Ini tauhid, ini aqidatul awam, ini ada nadomnya, makanya bisa dihafal dengan mudah. Jumlah nabi 25 dihafalkan, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, kayak gitu nggak dilakukan kan payah agak. Ada yang dilakukan. Adam, Idris, Nuhun, Hudun, Ma, Soleh wa Ibrahimu kullum muttaba, Lutun wa Ismailu Ishaqu kada, Yaqubu Yusufu
wa Ayyubu tada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Daudu Sulaimanu taba Ilyasu Zunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Dagoya. Isa wa Toha. Toha itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama-ulama dulu itu hafal mudah, ingatnya ingatnya lama, lupanya juga sulit. Nah, salah satunya cara menghafalnya begini. Nah, sekarang ngajinya kalau enggak dihafalkan itu enggak bisa awet. Sekarang ngaji kalau enggak dihafalkan enggak bisa awet. Akhirnya besok begitu ditanya, yo enggak ingat. Karena enggak dihafalkan, tidak mengesan di hati kita. Tapi kalau dilakukan kayak nasabnya Nabi Muhammad. Karena ini wajib kita ketahui, seperti jumlah nabi 25 rasul yang wajib kita ketahui yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu wajib kita ketahui. Nah, gimana cara ngapalnya? Dilakukan supaya mudah. Kalau enggak suka lagu tapi bisa menghafal tanpa lagu, ya silakan. Tapi kalau saya ngajarkan lebih enak pakai lagu. Kayak ini nasabnya Nabi Muhammad. Insya Allah kalau bapak-bapak mau menghafal, nggak ada kata malu dalam belajar ya. Mau menghafal dengan lagu itu, insya Allah cepat. Ya, mau menghafal itu? Ya nanti ditengok ya, di YouTube dihafalkan. Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib. Suruh hafalkan istri. Nanti kalau anak kita masih kecil, kalau nimang anak kita pakai itu. Putra-putra Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan, gitu kan. Putra putri Nabi ya, aturan begitu. Jangan anak-anak kayak anak kucing. Kalau orang Jawa itu sudah tidak sopan itu, masa anak-anak ya. Kalau orang Jawa itu bilangnya bukan anak tapi putra putri ya, putra. Kalau anak itu anak kita semua, anak orang-orang biasa. Kalau anaknya Nabi, anak raja, itu anaknya raja itu, masa anak putra seorang raja, putranya presiden. Jadi ada bahasa yang sopan. Kalau di Jawa ya, nek Sumatera nggak ngerti. Di Jawa itu manggil orang tua, manggil orang itu ada aturan. Manggil orang lebih tua sedikit, umurnya masih muda, 2 tahun, 3 tahun lebih tua dari dia, dipanggil bang. Kalau anak lajang manggil orang sebayanya biasa namanya. Lebih tuaan 1 tahun 2 tahun bang. Nanti sudah punya anak Pak Lek ya. Anaknya lebih punya anaknya orang tua ini lebih tua daripada bapaknya dia, Pak D. Orangnya sudah agak tua punya cucu, Mbah ya, kakek. Di Medan ini beda. Pokoknya asal di atasnya sedikit bang. Punya anak 1 bang. Punya anaknya sudah lajang seusia dia dipanggil juga bang juga. Nanti udah kakek-kakek pun jumpa di jalan paling mentok wak. Kalau enggak bang ya wak. Kalau saya malah sering dipanggil om. Kurang ajar. Santri di DA, saya baru masuk pesantren, dipanggilnya saya om. Om tinggal di mana? Kepala otakmu om. Kalau orang sini gitu, om. Katanya itu ustadz. Ustadz, kirain orang bukan ustadz, namanya baru. Ada lagi santri manggil saya bang kayak baru. Ya Allah, kalau di Jawa kayak gitu itu sudah, ya Allah, sudah luar biasa. Masa santri manggil gurunya bang.
Di sini kita kalau memanggil putra putri Nabi ya jangan anak-anak. Ini anaknya Nabi itu, anaknya putranya. Putra putri itu ya adalah bahasa yang lebih sopan. Putra putri Nabi ada 7 orang. Nah itu dihafalkan ya. Kayak gitu nanti kalau anak kecil ditimang pakai itu. Nah, atau kalau nggak bisa nimang itu disetelkan MP3, entah apa lagu yang bagus-bagus ya. Nanti yang di dalam hatinya itu nanti nempel. Nah nanti diajarkan supaya sudah besar, diajarkan sudah pernah dengar, dia mudah, otak memorinya sudah pernah menangkap. Oh nama-nama putra putri Nabi ada 7 sudah pernah disebutkan dulu, kayaknya sudah pernah dengar kayaknya. Bahkan saya belajar itu di pondok dulu, itu banyak yang sering gini, loh ini pelajaran ini kayaknya sudah pernah saya dengar. Saya agak pernah mondok. Nah, mungkin waktu kecil saya diajak ngaji bapak, saya nggak tahu. Entah mama baca buku, saya nggak tahu. Tapi ketika ngaji di pondok itu secara tidak sadar, kok pelajaran ini kayak mudah ya saya tangkap, kayak pernah gitu. Nah kayak gitu. Itu karena sejak kecil kita sering dibacakan orang tua kita, ayah kita, ibu kita, begitu caranya. Nabi Muhammad pertama dan nasab kita. Kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali keutamaannya. Salah satu keutamaan dari umat Nabi Muhammad, walaupun kita ini adalah umat terakhir, tapi kita ini diistimewakan. Ya, pernah sering saya sampaikan, bahkan sampai Nabi Adam itu sampai ngiri dengan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, gara-gara satu kesalahan Engkau usir aku dari surga. Kesalahan kulakukan di dalam surga, Engkau keluarkan aku dari surga. Tapi anak cucu atau umat Nabi Muhammad, tapi umat Muhammad dia melakukan kesalahan di luar surga. Tapi setelah mereka bertobat, kok ampuni dan mereka malah nanti bisa masuk ke dalam surga. Yang pertama. Yang kedua, aku melakukan kesalahan, engkau pisahkan aku dengan anak dan istriku sampai 70 tahun. Wakilah ada yang mengatakan sampai 400 tahun dipisahkan. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah. Tapi umatnya Nabi Muhammad ketika melakukan maksiat, melakukan dosa, mereka masih bisa setiap hari berkumpul dengan anak istrinya. Kalau saya melakukan kesalahan dulu, saya ditelanjangi, kata Nabi Adam. Nabi Adam kan ceritanya ketika makan buah kuldi itu, buah keabadian kata iblis, itu seluruh pakaiannya langsung terlepas. Pakaiannya terlepas. Ya, diturunkan di bumi, enggak pakai baju. Orang daun mau dipakai untuk penutup aurat saja, daunnya hancur. Daun apa itu? Daun cemoro. Sampai saiki gak iso balik kan. Itu gara-gara mau dipakai Nabi Adam untuk menutup aurat. Makanya ditelanjangi gara-gara makan buah begitu aja. Lah umatnya Nabi Muhammad SAW justru kebalik. Kalau dia berbuat zina itu biasanya dalam keadaan telanjang. Tapi setelah ia berbuat zina, umatnya Nabi Muhammad ini bisa kembali berpakaian. Coba misalnya kalau umatnya Nabi Muhammad ini ketika berbuat maksiat seperti berzina, terus Allah kasih hukuman nggak bisa pakaian sampai setahun,
Kira-kira ono enggak wong sing wani zina? Asal mau pakai pakaian nggak bisa dipakai sampai setahun. Jadi sampai setahun itu yuk telanjang terus kan. Saya yakin nggak ada orang yang berani berzina. Pasti wong wis nganggep iku ngedan kan, dari kerjaannya dipecat. Mengko di rumah tangganya pun pasti diusir. Iku wis ora pas wong iki, wis usir wae kok omah. Ning desane mesti malu. Coba Nabi Adam gara-gara berpuasa, untung Nabi Adam itu dulu manusia pertama kali, jadi gak isin didelok wong. Ya kan? Nabi Adam manusia pertama kali. Ya kondal-kandel udah gak ana sing delok to, paling dinosaurus kaya hewan-hewan ngono iku. Lek saiki sampama dihukum kaya Nabi Adam, kira-kira ana enggak wong sing berbuat maksiat kaya zina ngono? Ora ana. Makane kenapa kok masih akeh wong sing zina, hukumane ning donya gak nampak. Ya, hukumane ning donya gak nampak. Coba dihukum di donya langsung nampak. Koyok ning Arab diberlakukan membunuh orang harus dibunuh. Pasti berkurang itu. Makanya kasus pembunuhan ning Arab itu sedikit. Nek ning Indonesia tiap hari ada pembunuhan gara-gara cemburu, istrine di ngope wong bunuh. Ya, orang ngalprop begal, wis hukumane ringan kok bunuh. Ya, gampang sekali pembunuhan di Indonesia ini. Kenapa? Karena hukumannya ringan. Coba asal ada pembunuhan, hukumnya kisos kayak di Al-Quran. Membunuh sengaja juga hukumannya dibunuh, pasti akan berkurang pembunuhan. Kemudian apalagi Nabi Adam yang iri? Aku berbuat maksiat hanya diampuni ketika saya berada di Mekah, yaitu di Jabal di Arafah, jumpa sama Siti Hawa di Jabal Rahmah. Di Arafah disitulah diampuni dosa-dosanya. Tapi umat Nabi Muhammad dimanapun dia mau bertobat, asalkan taubatnya ini taubatan nasuha, pasti akan diampuni oleh Allah. Bayangkan bumi waktu itu masih segitu luasnya. Berjalan mencari Siti Hawa, nangis ya sambil bertobat, itu tidak diampuni dimanapun minta ampun kecuali satu tempat, yaitu Arafah. Nah, itu Nabi Adam diampuni cuma di situ. Kita umatnya Nabi Muhammad mau di masjid, mau di rumah, mau di tempat tidur, mau di pajak, mau dimanapun, asal kita taubat dengan taubatan nasuha, pasti kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha itu piye toh? Taubatan nasuha itu satu, berjanji dalam hati sampai mati tidak akan kembali kepada kemaksiatan. Kedua, menghindar dari perkara-perkara atau tempat atau orang yang pernah dia menjerumuskan dia dalam kemaksiatan. Kawannya pisah dari kawannya, tempatnya pisah dari tempatnya. Apapun yang berhubungan dengan maksiat ditinggalkan. Dan yang ketiga, mengembalikan hak-hak orang yang pernah dizolimi. Kalau dicuri dikembalikan, kalau dizolimi minta maaf. Itu cara kita bertobat dengan taubatan nasuha. Itu anak Nabi Adam sampai ngiri. Bahkan kalau di kitab kitab Tambihul Ghafilin disebutkan lagi keutamaan Nabi Muhammad SAW. Allah itu mengutamakan umatnya Nabi Muhammad dengan 3 hal. 3 hal ini hanya diberikan kepada para nabi terdahulu. 3 hal ini hanya diberikan kepada para nabi terdahulu. Umat-umatnya nabi-nabi terdahulu tidak diberikan
tiga keistimewaan ini. Apa itu? Yang pertama, Allah menjadikan semua nabi sebagai saksi atas kaum mereka sendiri. Maksudnya gimana? Yang bisa bersaksi nanti untuk kaum sebelum Nabi Muhammad itu adalah para nabi. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad, bukan cuma Nabi Muhammad yang menjadi saksi saja, tapi seluruh umatnya Nabi Muhammad bisa menjadi saksi. Makanya di dalam hadis dikatakan, so itu Nabi Nuh itu dipanggil sama Allah, dikumpulkan sama kaumnya Nabi Nuh, terus ditanya, Nuh, apakah kamu sempat ya gini ya, Allah itu sudah maha mengetahui. Jadi bertanya ini bukan kok Allah tidak tahu, tapi untuk memberitahu yang lain. Nuh, apakah engkau sudah menyampaikan risalah, sudah menyampaikan wahyu kepada kaummu? Nabi Nuh jawab, sudah ya Allah. Kaumnya ngelak, tidak ya Allah, Nuh tidak menyampaikan apapun kepada kami. Sopo sing bela? Kaumnya sudah menolak. Nabi-nabi itu tidak bisa bersaksi. Ya, Nabi Nuh kan kalah sama kaumnya yang banyak. Akhirnya yang bersaksi itu siapa? Justru yang bersaksi adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Muhammad membela Nabi Nuh. Ya Allah, kami bersaksi Nabi Nuh sudah menyampaikan wahyu kepada kaum mereka. Akhirnya ditanya, kita semua nanti ditanya, kalian siapa? Kok bersaksi atas Nabi Nuh? Kalian itu jauh dari zamannya Nabi Nuh. Nabi Nuh sampai takon, kowe iku sapa? Kok iso bersaksi mbela aku iku? Kowe iku sapa? Aku gak pernah kenal awakmu. Wahai Nabi Nuh, memang engkau tidak kenal kami. Engkau tidak kenal kami, tapi kami mengenalmu karena engkau sudah dikabarkan di dalam kitab suci kami Al-Quran, dan Nabi kami juga memberi kabar kepada kami. Dalam kitab suci kami engkau adalah seorang rasul yang sudah memberikan risalah atau menyampaikan risalah wahyu dari Allah kepada kaummu, maka kami mengetahui. Nah, itu maka kita itu termasuk kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi ada syaratnya loh ya, supaya menjadi khairu ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, terus wa tu'minuna billah. Jadi umat Nabi Muhammad nanti bisa memberi kesaksian atas umat sebelum umat Nabi Muhammad. Itu keistimewaan satu. Yang kedua, Allah itu mengatakan ya kepada para utusannya begini, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Allah memerintahkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad agar memakan makanan yang halal. Kulu minat thayyibat, dari yang halal-halal. Wa'malu sholihan, dan beramalah yang soleh. Ini untuk para utusan, khusus para nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi kalimat ini juga diperintahkan kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad. Jadi yang harus makan makanan yang halal itu semua, bukan cuma nabi. Apa kata Allah kepada kita semua? Kulu, makanlah kalian semua, min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kalian dari baik-baiknya perkara yang sudah halal-halalnya perkara yang sudah kami berikan kepada kalian semua. Artinya baik ini berarti yang halalan thayyiban, yang baik, halal juga baik. Halal itu ada yang tidak baik. Tidak semua yang halal itu
baik. Duren itu juga halal, tapi kadang kurang baik. Wong tensi tinggi ditawani duren, geleng-geleng kan? Hah? Punya asam lambung, tawari durian, geleng-geleng. Ya. Sate apa? Sate kambing, satu nampan. Bagi yang tensi rendah, cocok nggak? Cocok. Tapi kalau tensi tinggi, geleng-geleng juga kan. Aku mending makan jus timono lah kan ngono. Tapi kalau sudah halalan thayyiban itu pasti baik untuk kita semua. Maka ini kalimatnya kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian dari baik-baiknya perkara yang sudah kami berikan kepada kalian semua. Ini perintah untuk seluruh umat Nabi Muhammad, bukan untuk khusus para rasul seperti rasul sebelum kita. Yang ketiga, para nabi dulu itu doanya mustajab. Ya. Para nabi dulu doanya mustajab. Tapi doa mustajab ini tidak hanya untuk Nabi Muhammad saja, tapi umatnya Nabi Muhammad semua bisa punya kesempatan doa yang mustajab. Maka Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepadaku, astajib, maka aku akan mengijabahi bagi kalian, lakum, bagi kalian semua. Kalau dulu cuma nabi. Nah sekarang umatnya Nabi Muhammad semua diijabah doanya. Bisa semua, kita semua bisa diijabah doanya. Cuman jangan pula nanti berprasangka buruk. Ustadz, saya sudah doa tapi enggak tembus-tembus. Sudah puluhan tahun saya mendoakan anak saya, tapi anak saya masih bandel. Ya itu ujian bagi kita. Ya kita harus sadar. Makanya pernah saya sampaikan begini. Kadang ya anak cucu kita itu adalah cerminan daripada kita. Ya, maka al-walad itu mir'atul walid. Anak itu cerminan dari orang tua. Anak itu cermini bapak. Kamu pengen melihat kita sendiri sejak waktu kecil, lihat anakmu. Lihat anakmu saja, kamu sudah tahu, oh ini benar-benar aku. Bandelnya ya persis, aku dulu juga begini kan, gitu harusnya. Ya agak ngotot juga, agak bantah juga sama orang tua. Oh iya, aku dulu juga begitu, harusnya kan gitu. Bukan malah marah-marah, anak kok bandel. Hah? Lihat dulu apakah dulu kita seperti itu atau tidak. Kalau iya ya sudah, oh berarti memang cermin saya ini. Karena al-walad mir'atul walid. Kadang enggak, kita dulu pernah bandel tapi menuntut anak langsung baik kayak kita waktu sudah taubat. Ya enggak adil dong. Makanya cara mendidik anak itu mulai dari kita lajang. Perbaiki darahmu sebelum kamu menikah. Jadi sebelum nikah 5 tahun, 6 tahun itu sudah taubat. Jadi darah yang mengalir di tubuh kita itu darah yang bagus. Jadi setelah kita menyalurkan sperma sebelum menjadi darah, sebelum menjadi zigot atas gumpal daging, itu yang jadi embrio itu adalah calon anak yang bagus, yang dari darah kita, yang dari makanan yang bagus, yang sudah dipakai ibadah. Ini enggak, kadang sebelum menikah bandel, wes ngono nikah. Lah nikah baru tobat, darah yang mengalir di anaknya tadi ya darah waktu makanya jangan salahkan kalau anaknya juga bandel dulu baru ngono. Aturan itu mikir itu harus adil. Ojo kok disalahke anake, wah anak kok bandel kok ngene. Makanya anakku agak bandel sedikit ya aku persis.
Wajar, aku dulu juga begitu. Tapi insya Allah nanti kalau kita saat ini baik mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, insya Allah anak kita pun akan begitu. Dongakno terus. Doa itu tidak ada batasnya ya. Pedangnya orang mukmin, senjatanya orang mukmin yang paling utama adalah doa. La yarudul qada illa doa. Wis doa terus. Jangan putus asa. Tak dongakno gak tembus-tembus. Wis puluhan tahun aku ndonga supaya sugih gak sugih-sugih. Wis lah terakhir males aku ndonga meneh. Gak ngerti dia bahwa Allah siapkan dari doa-doanya itu istana di surga. Allah tahu iki nek dikasih balesane ning donya iku kurang pas. Wis engko ganjarane balesane dikasihkan kalau di surga wae. Makanya nanti ada orang setelah meninggal dia tetap istiqomah dalam ibadah walaupun doa enggak dikabul-kabulkan. Setelah masuk surga kaget kowe. Nah, iku lihat. Iku istanamu. Kok iso megah ngono gak kaya wong tangga-tanggaku kok gak ono kaya ngono. Tahu kamu itu kenapa? Karena kamu dulu serius doamu setiap hari gak pernah putus-putus. Itu loh pahala dari doamu. Oh, jadi dulu karena tidak dibalas-balas di dunia, sekarang baru dibalas. Betul. Nah, ini gak usah putus asa. Disimpan dulu. Ada yang langsung doa langsung dikabulkan, ada juga. Lah orang ini maunya aku buru-buru. Dia itu maunya dituruti, bukan yang terbaik bagi dia. Lah kadang Allah itu justru mengetahui yang terbaik bagi kita, bukan yang kita inginkan tapi yang kita butuhkan. Jadi jangan buru-buru dulu. Makanya saya pernah saya meminta kepada Allah itu bunga yang sangat cantik, tapi justru Allah memberi kaktus yang berduri. Pernah saya meminta kepada Allah kupu-kupu yang cantik sekali, tapi malah Allah kasih ulat berbulu. Ternyata kaktus berduri itu lama-lama berbunga, dan bunganya itu sangat indah, lebih indah dari bunga yang aku minta. Ulat bulu yang Allah berikan kepadaku lama-lama menjadi kepompong, dan kepompong ini berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik, lebih cantik daripada yang aku minta. Itu artinya apa? Semua butuh proses. Jadi kita harus sabar. Kenapa aku diberi ujian seberat ini ya Allah, menghadapi keluargaku, menghadapi anakku, menghadapi istriku? Tunggu saja hikmahnya. Nah, pahala sabar itu juga pahalanya luar biasa. Menghadapi siapapun kita dengan sabar, pahalanya luar biasa. Ya, tidak ada batasnya. Pahala yang tidak ada batas salah satunya adalah pahala orang yang bersabar. Ya, hanya Allah yang tahu. Kedua, pahala orang berpuasa dan ahli musibah. Orang berpuasa itu hanya Allah yang tahu pahalanya. Semua amal ibadah itu bagi hambaku kecuali puasa, karena puasa akulah yang langsung memberi pahala. Jadi hanya Allah yang tahu. Pahala sabar juga begitu, Allah yang memberi balasan. Itu balasan sabar tidak terbatas. Jadi menghadapi keluarga, menghadapi ujian, menghadapi musibah, wis sabar aja. Insya Allah kita akan diberikan Allah yang lebih daripada yang kita inginkan. Jadi umat Nabi Muhammad di akhir zaman itu memang banyak keistimewaannya. Kemudian apalagi keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?
Jadi umatnya Nabi Muhammad itu diciptakan Allah itu kecil-kecil. Kecil-kecil itu ya postur tubuhnya itu lemah-lemah. Enggak sekuat umat terdahulu. Umat terdahulu itu postur tubuhnya kuat-kuat. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj mendapat perintah sholat berjumpa dengan Nabi Musa, ditanya, dapat perintah apa? Sholat. Berapa waktu? 50 waktu. 50 waktu. Nggak akan sanggup umatku, kata Nabi Musa. Umatku yang kuat-kuat, badannya gede-gede, nggak sanggup. Apa meneh umatku sing cilik, balik. Minta sama Allah supaya didiskon meneh. Akhirnya minta lagi sampai Nabi malu untuk kembali. Ya, Nabi Musa ini kan paling berani. Nabi Musa terkenal nabi sing ceplas-ceplos ngomong. Ya, Nabi Musa itu paling berani. Mau protes sidik-sidik langsung protes sama Allah, itu Nabi Musa, karena dia kan adalah nabi yang bisa langsung bercakap kepada Allah. Julukannya Kalimullah, orang yang bisa dicakapi Allah. Makanya dia kayak sudah kenal kali sama Allah. Balik. Ya. Nah itu. Makanya tidak mampu minta lagi keringanan sampai tinggal 5 waktu. 5 waktu pun sekarang banyak yang minta diskon, tinggal 2 waktu, yaitu sholat maghrib sama sholat maghrib tok ya sing akeh ya. Kenapa sholat maghrib itu paling rame? Pertanyaan. Ini harus kita ketahui, kita yang ngaji. Sholat maghrib itu sholat berkumpulnya orang-orang munafik, semua kumpul di situ. Ya, orang mukmin, orang munafik, orang apa semua kumpul di situ. Makanya rame. Pengen tahu sholatnya orang yang mukmin, ya carilah waktu sholat subuh dan sholat isya. Sholat subuh yang paling utama, yaitu benar-benar orang mukmin. Ya. Sholat isya kenapa berat? Sholat isya itu disebut sholat atamah. Sholat atamah itu sholat waktu orang capek, waktu orang sudah ngantuk, makanya orang malas. Kalau orang dulu, orang zaman Nabi kan masjidnya agak jauh, siap maghrib pulang, itu mau balik sudah capek, sudah malas. Tapi saiki isya harusnya nggak boleh kosong. Kenapa? Karena isya sekarang mau balik pun mudah, kereta sudah ada. Dulu jauh waktunya, jauh, udah gitu gelap kali, makanya berat. Apalagi subuh, masya Allah luar biasa. Ya. Jadi sholat subuh pengen nengok orang yang mukmin di situlah. Sholat maghrib itu kumpul di situ banyak orang munafik juga ikut sholat. Dimanapun kalau kita lihat, sholat apa yang paling ramai? Sholat maghrib. Ya. Saya di Mencirim ini, kalau nggak salah penilaian saya, entah ini masih ada masjid yang lebih banyak di daerah sini. Sholat subuh sampai full itu di Purwo. Di Purwo itu sholat subuh full. Di sini berapa sok? 3. Di sana sampai full belakang. Saya kalau mampir ke sana itu sholatnya full sampai nggak ada tempat sampai ke belakang, sampai tempat perempuan nggak ada, full ke belakang sholat subuh. Wah, itu luar biasa, masya Allah orang sini luar biasa. Ini sudah kayak sholat Jumat, sholat subuh sudah kayak sholat Jumat. Ini kalau bisa satu Mencirim semua kayak gini, apa enggak ketakutan orang Yahudi kayak gini? Ini baru Ahad subuh yang gerak sudah segitu banyaknya. Kalau misalkan semua masjid bisa kayak di Purwo Al Amin,
Sholat subuhnya sampai full belakang kayak sholat Jumat. Masya Allah. Desa Mencirim ini pasti akan menjadi percontohan desa, contoh untuk bangkitnya umat Islam. Bukan hanya dari segi apanya saja, nampaknya saja, tapi benar-benar religius, benar-benar asli. Sholat subuhnya, sholat maghrib dimanapun ramai. Sholat maghrib dimanapun ramai. Kalau nggak percaya tengok asal sholat maghrib kumpul semua itu sampai penuh. Tapi coba tengok sholat subuh. Umatnya Nabi Muhammad itu dibuat memang miskin-miskin. Umatnya Nabi Muhammad itu dibuat miskin. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Supaya hisabnya sebentar. Umat terdahulu lebih kaya-kaya. Kalau kita bilang orang kita kaya-kaya, yuk masih kalah sama orang sana. Dibuat miskin-miskin memang supaya mudah hisabnya. Terus kemudian Allah buat makanan sedikit, badannya kecil, pakaiannya juga irit. Itu umatnya Nabi Muhammad. Badan cilik apa meneh sing koyok wong-wong di timur kali, wong cilik-cilik ya. Kita ini masih besar-besar, ini ada yang lebih kecil lagi daripada kita. Itu supaya apa? Supaya makanannya sedikit, minumnya juga sedikit, pakaiannya juga irit. Ya, bapak-bapak belum tahu orang Arab itu kalau makan satu kambing itu 2 orang habis. Satu kambing guling, kambing panggang itu ditaruh di meja, makan 2 orang habis. Luar biasa. Onta 5 orang duduk habis. Nah, kita satu kambing bisa untuk seminggu ya kan. Makanan kita sedikit. Satu ayam besar itu 1 orang habis. Kita 2 paha gitu udah kenyang ya kan. Karena kita ini kecil-kecil. Orang Arab agak besar sedikit, makannya kayak gitu luar biasa. Allah itu buat umat Nabi Muhammad kecil-kecil supaya tidak banyak makan, tidak banyak minum, tidak banyak pakaian. Umat terdahulu itu Masya Allah besar-besar. Seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu berapa besarnya? Nabi Adam itu besar, tingginya 60 dhira. 60 hasta, 60 zira, 1 zira 48 cm. 48 cm kali 60 hampir 30 meter. Hampir 30 meter. Lah itu anunya seberapa? Kakinya maksudnya, kok ketawa? Seberapa besar slopnya? Kan nggak mikir celananya pun seberapa besar. Itu umat terdahulu begitu besar-besar. Lah umat sekarang ya Allah kecil-kecil. Wis kecil ada sing sak meter kotor barang. Sekarang kita 2 meter udah tinggi kali ya. 2 meter udah tinggi kali. Dulu sampai 27 meter. Umurnya pun Allah bikin umat akhir zaman ini umurnya pendek-pendek. Kenapa? Supaya nggak banyak kali dosanya. Ya, supaya nggak banyak kali dosa. Sudah begitu kita semua umat Nabi Muhammad ditaruh di akhir zaman, ditaruh dekat sama hari kiamat. Supaya apa? Nggak lama-lama kali nunggu hari kiamat. Di dalam kubur sebentar kok kiamat. Ya, umat terdahulu gimana? Mulai Nabi Adam sing wafat sezaman dengan Nabi Adam sampai sekarang berapa ribu tahun nunggu nang jero kubur, apa gak bosen kali? Kalau beriman enak ya, nampak sebentar. Lah nanti orang yang tidak beriman, Masya Allah, sudah nunggu di kubur, dipukuli malaikat tiap hari. Nah, itu makanya ini hikmah dari kita ditaruh di akhir zaman dekat dengan hari kiamat.
Itu adalah keutamaan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak boleh berkecil hati. Justru walaupun kita umat Nabi Muhammad yang di akhir zaman, jauh zaman kita dengan Nabi Muhammad, tapi kita adalah umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan syarat. Siapa yang dirindukan oleh Nabi? Mereka yang iman kepada Allah, mereka yang yakin kepada Nabi Muhammad yang telah diutus untuk kita semua, dan yang tidak boleh kita lupakan juga merindukan Nabi Muhammad. Jangan kita pikir kita terus semua akan dirindukan Nabi tanpa kita merindukan Nabi. Tidak semudah itu, Ferguson. Walaupun Nabi merindukan umat akhir zaman, yaitu kita semua yang hidup di masa kita semua, tapi bukan semudah itu. Syaratnya mereka yang dirindukan itu juga harus merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bapak-bapak ini jangan pernah tidak punya cita-cita satu ini. Tidak meninggal sebelum bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, jangan meninggal sebelum bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Setuju? Bisa? Jangan meninggal sebelum kita bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau sudah mimpi jangan bilang-bilang. Nah, nanti bisa dihukum. Sekarang ada yang mimpi berjumpa dengan Nabi, makanya jangan bilang. Nanti dibilangnya berita bohong. Itu namanya apa? Ya, kita harus punya cita-cita. Jangan meninggal sebelum kita bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah mimpi bertemu dengan Rasul, jangan bilang, apalagi di zaman sekarang bisa masuk bui. Hati-hati. Untung saya belum bermimpi bertemu Rasulullah, aman. Aman. Tapi itu menjadi cita-cita. Insyaallah Pak ya. Insyaallah. Orang kita mau bersama Rasul, mau termasuk umat yang dirindukan Rasul, tapi kita nggak mau merindukannya, itu ndak objektif, namanya itu ndak adil. Kalau mau dirindukan Nabi, ya kita dulu harus lebih merindukan Nabi. Coba tengok para habaib, ya, para ulama-ulama itu, bagaimana hari-hari hanya untuk menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Hari-hari hanya untuk menyebut nama Nabi Muhammad. Saking rindunya mereka kepada Nabi Muhammad. Di mana-mana dakwahnya itu menceritakan, mengisahkan tentang Rasulullah. Lisannya selalu mengingatkan umat agar mencintai Rasulullah SAW. Makanya tumbuh rasa cinta, rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak ada rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad, jangan harap Nabi Muhammad juga merindukan kita. Itu syaratnya. Semoga kita semua menjadi umat yang diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini bab tentang Nabi Muhammad belum selesai, masih banyak. Insyaallah kita lanjutkan di malam Kamis yang akan datang. Insyaallah mungkin malam ini demikian yang bisa disampaikan. Jika ada salah pasti dari saya pribadi, jika ada benar pastilah dari Allah semata. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.